Penyeberangan darurat. Pemandangan mengerikan ini jadi hal yang biasa di Kecamatan Sukau, Lampung Barat selama sepekan terakhir. Sejumlah pelajar SD pulang sekolah dan ibu-ibu yang menggendong balita terpaksa harus dipegangi petugas BPBD saat melewati jembatan darurat di Sungai Waiwarku. Jika selip, bisa saja mereka terjatuh ke sungai berarus deras ini. Begitu juga dengan para petani yang membawa tomat hasil panennya. Tomat yang sudah dikemas dalam kotak kayu digotong menyeberangi sungai saat akan dijual ke kota. Lumpuhnya aktivitas warga akibat jembatan penghubung Desa Pagardewa dan Sukamulya putus diterjang banjir bandang pada hari Minggu 13 November lalu. Warga tidak melalui jalan lain karena jaraknya jauh dan rusak. Jadi lewat bawah itu sementara? Ini kan sudah dibangun jembatan sementara darurat. Tapi kalau orang-orang bisa lewat ya? Barang? Bisa ya? Tapi nggak bisa ini, nggak bisa bawa motor sama aja. Bisa bawa motor ya? Ada jalur alternatif lain nggak, Bu? Ada tapi jauh. Ada tapi jauh, lebih jauh. Udah itu jalannya juga jelek. Untuk membantu warga menyeberangi sungai, petugas BPBD mendirikan posko di dekat sungai ini. Petugas membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu, pengganti jembatan yang putus, serta menyiagakan 1 unit perahu karet. Namun jembatan darurat hanya bisa dilalui orang saja dan tidak bisa dilewati kendaraan. Yang penting sekarang prinsipnya adalah bagaimana lalu lintas orang dan barang itu bisa bergerak dulu dari dan menuju ke Pokon Sukamulya. Selanjutnya kami juga lakukan backup untuk penyeberangan orang dan barang terkait dengan akses penyeberangannya. Kita juga siapkan perahu darurat yang dari BPBD. Warga desa Pagardewa dan Sukamulya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, mendesak pemerintah segera membangun jembatan baru. Jembatan jadi jalur vital warga untuk beraktivitas dan membawa hasil panen ke kota. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Harga tomat di Lampung Barat naik drastis, seperti terpantau di Pasar Kuta Besi, Kecamatan Batu Berak pada Minggu pagi. Tomat dijual pedagang Rp12.000 per kilogram. Harga ini naik drastis dibanding 2 pekan lalu yang masih di kisaran Rp7.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat karena pasokan dari petani berkurang dampak cuaca hujan. Hasil panen tomat petani tidak maksimal sebab di musim hujan banyak pangkal bunga di tanaman tomat yang gugur. Naik harganya. Berapa? 12.000. Memang sebelumnya berapa? Sebelumnya 6.000, 5.000 standar. Standar ya? Oh, gimana Bu Deh di harga 12.000 ini? Untuk pendapatan? Pendapatannya menurun. Menurun ya? Karena pembelinya biasa beli sekilo, belinya setengah kilo. Setengah kilo berkurang ya? Biasa ke pasar bisa bawa berapa kilo Bu Deh? Kalau harga 6.000 bisa 1 kotak. 1 kotak ya? Kalau harga mahal kayak gini 20 kilo udah hebat. Udah hebat. Kenaikan harga tomat dikeluhkan emak-emak. Mereka pun mengurangi pembelian tomat untuk menekan pengeluaran. 1 kilo. Keberatan dong. Keberatan ya? Memang biasanya beli berapa kilo? Kalau dulu paling 4.000 sekilo. Sekilo. Sekarang 12. Biasanya di harga 4.000 itu bisa beli berapa kilo? Ya, paling enggak 2 kilo lah. Nah, sekarang? Ya, paling sekilo. Sekilo ya. Harap Keuntungan dari kenaikan harga tomat tidak terlalu banyak dinikmati para petaninya. Sebab saat harganya naik, kuantitas panennya menurun. Keuntungan penjualan tomat saat ini belum sebanding dengan kenaikan harga pupuk, obat-obatan tanaman, dan kerugian saat harga tomat jatuh. Pernah di bawah Rp1.000 per kilogram pada 2021 lalu. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berencana menindak tegas para pedagang kaki lima di wilayahnya, khususnya di pasar ibu kota Lampung Utara. Pedagang yang berjual di trotoar dan bahu jalan akan digusur sebab mengganggu lalu lintas dan merusak keindahan kota.
Rencana ini terungkap pada sidang paripurna di gedung DPRD Lampung Utara dalam pembahasan 16 peraturan daerah yang akan diterapkan tahun 2023 mendatang. Pemkab dan DPRD juga sedang mencarikan tempat relokasi mereka supaya tetap bisa berjualan. Kalau dilaksanakan nanti kita carikan tempat usaha yang lain mereka. Jadi karena mereka itu berusaha untuk kehidupan, maka harus dijadikan tempatnya dipindahkan. Apakah akan kita berikan sosialisasi terlebih dahulu? Ya, nanti perda itu kan biasanya sosialisasi dahulu baru dilaksanakan. 16 usulan peraturan daerah yang dibahas seluruhnya belum ada yang disahkan. DPRD akan mengkaji potensi pro dan kontra yang timbul jika perda disahkan. Itu kan baru usul inisiatif perda tersebut. Nanti kita ngelihat draftnya. Kita tentu mengacu kepada daerah-daerah yang sudah melaksanakan. Sejauh mana draftnya bisa atau tidak dilaksanakan, nanti kita melakukan peninjauan kembali tentang draft-draft pasal dalam perda tersebut. Artinya kita tetap akan membantu masyarakat kalangan bawah, Pak ya? Ya, kita tetap akan membantu masyarakat kalangan bawah. Nggak bisa juga kita menerapkan perda yang merugikan masyarakat UMKM dan gitu ya. Usulan peraturan daerah tentang penertiban pedagang kaki lima di Lampung Utara baru akan dimulai. Ini karena populasi kendaraan di Lampung Utara naik drastis dan berdampak pada kepadatan arus lalu lintas. Pada pagi dan sore, arus lalu lintas di ibu kota Lampung Utara selalu macet dan salah satu penyebabnya banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Polisi dan petugas dari Kementerian Agama Lampung Jumat pagi mendatangi Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Kedatangan petugas untuk menggelar sosialisasi pada para santri yang beberapa waktu lalu serentak meninggalkan pesantren. Kami haturkan Polres Tulang Bawang yang mungkin tidak bisa. Para santri diberi wawasan pentingnya pendidikan sekolah dan diminta tidak mengulangi perbuatannya. Hal itu karena dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar serta berdampak pada tertinggalnya pelajaran para santri. Ya, tentunya dengan hadirnya kami di sini ke depan kita berharap untuk kepada semuanya untuk terus menguatkan tali silaturahmi dan kekeluargaan itu, karena kekompakan persatuan adalah modal utama untuk mencapai sebuah tujuan. Program pendidikan di pondok pesantren ini masih pada bulan-bulan efektif, belum memasuki bulan-bulan libur. Karena itu harapan kami kepada orang tua segera mengembalikan pondok siswa-siswi atau santriwan dan santriwati yang mengambil waktu libur kemarin segera dikembalikan ke Pondok Pesantren Nurul Ikhlas sehingga tidak mengganggu proses belajar dan mengajar untuk program-program berikutnya. Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Tulang Bawang memiliki hampir 400-an santri. Pekan lalu, para santri tiba-tiba serentak meminta orang tuanya menjemput untuk pulang. Kegaduhan itu dipicu keributan antara beberapa orang tua santri dengan pengurus pondok pesantren yang tidak memberikan izin libur kepada beberapa santri. 2 hari kemudian, para santri yang pulang kembali ke pondok pesantren dan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.